Mas Helmi. Ya Mas Heru, Lagi apa nih di sini? biasa di Pelabuhan Subang. Oh, gitu. Ini lagi habis bawa 2 unit pengiriman untuk rute ke Medan. Oke, siap-siap. Gimana Mas? Ada referensi Mas Helmi tujuan kemana aja sih di Patimban ini? Kita melayani tujuan kemana? Kalau untuk Pelabuhan Patimban, rutenya itu hanya untuk Medan sama Batam. Itu menggunakan transportasinya kapal. Sebenarnya untuk rute Medan itu ada 2 pilihan. Via darat. Via darat itu menggunakan car carrier. Nah, kebetulan kita lagi di pelabuhan, berarti menggunakan via kapal. Itu. Nah, sebelumnya saya mau memperkenalkan, nama saya Helmi dari CV Kirim Mobil Saya yang berdomisili kantornya di Bintara, Bekasi Kota, Mas. Oke. Gitu. KMS ini ada layanan apa aja sih di luar dari pengiriman kendaraan via kapal, Mas Helmi? Siapa tahu nih rekomendasi buat teman-teman yang ada rencana kirim-kirim mobil, kirim-kirim sepeda motor atau Yes, alat berat. boleh. Ada referensi via apa aja yang jasa kirim mobil atau KMS itu bisa layani. Untuk KMS untuk melayani pengiriman yang satu lagi via kapal. Via darat itu ada car carrier, ada towing atau single towing yang digendong 1 unit atau safe drive. Jadi ada beberapa rute menggunakan via darat itu seperti rute ke Surabaya, baik lagi ke Medan, itu bisa pakai car carrier, bisa pakai towing, bisa pakai biasanya safe drive. Itu. Untuk harga kita relatif kompetitif dan bisa bersaing. Dan satu juga kita selalu mengasuransikan pengiriman setiap kendaraan yang akan kami kirim. Gitu Mas Heru. Oke. Satu lagi pertanyaan dari mewakili banyak customer ya teman-teman. Kalau KMS ini untuk update-nya bagaimana dan rules-nya seperti apa sih Mas Helmi ketika customer itu menghubungi KMS terus menitipkan kendaraannya terus sampai di tangan customer penerimanya, bisa jelaskan rules-nya seperti apa? Oke, untuk rules pengiriman itu kita ada namanya forward order. Ketika udah jadwal ditentukan, konsumen itu mengisi forward order. Setelah udah forward order, nanti ada namanya dari tim kirim mobil saya, itu biasanya Mas Sandi yang akan menjemput mobilnya. Setelah itu baru jemput. Nah, itu tinggal 2 pilihan, naik kapal atau naik car carrier. Contoh kalau naik kapal nanti diupdate. Mobil sampai di pelabuhan seperti di sini nih. Nah, mobil udah sampai di pelabuhan, nanti kita update ke konsumen. Lalu loading, naik kapal. Nah, rutenya contoh kita bicara rute Medan, sampai di Pelabuhan Belawan, mobil turun, kita fotokan konsumen, lalu nanti ada tim kita yang di Medan itu yang akan mengirim ke konsumen. Dan juga kalau untuk pembiayaan atau pembayarannya atau payment, itu kita bisa bayar setelah naik kapal atau setelah sampai di lokasi tujuan, bisa. Itu. Dan juga persyaratan pengiriman kendaraan itu hanya STNK asli ya, tidak ada namanya BPKB. Gitu. Karena syarat pengiriman jasa kirimannya STNK asli aja Mas Heru. Oke. Kira-kira pertanyaan dari konsumen atau teman-teman sobat KMS itu sudah terwakilkan belum ya? Kalau ada pertanyaan yang perlu kami jelaskan atau yang belum kami arahkan, bisa di DM kemana nih Mas Helmi? DM ke Instagram itu @kirimmobilsaya atau websitenya www.jasakirimmobile.info atau ke nomor telepon 0812 97 250 676 atau nomor telepon Mas Heru boleh? Nomor telepon saya di 0813 9887 7108 teman-teman. Jadi ada pertanyaan atau butuh arahan atau penjelasan bisa hubungi WA-nya ya. Siap. Jangan lupa rekan-rekan, jika butuh layanan ekspedisi kami siap bantu 48 jam.